Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menampilkan sebuah video usaha terkait pemenuhan tugas kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Prasetyo Ariwibowo. Dalam video ini, kami membuka usaha makanan ringan yang bernama Sidak Churros. Untuk lebih lanjut, silahkan disimak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Rahmawati selaku manajer dari usaha singkong dadakan berbentuk churros atau bisa disebut dengan Sidak Churros. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada awalnya kami ingin memproduksi jajanan dari olahan berbahan dasar lain. Namun dikarenakan bahan dasar tersebut sudah banyak digunakan, maka kami berinisiatif untuk mengubah produk kami dengan olahan berbahan dasar singkong dan mendongkrak kembali popularitas singkong yang kami olah menjadi lebih modern. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari usaha sidak tersebut. Visinya yaitu menjadikan usaha camilan sidak dikenal dan disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Lalu memberitahu bahwa singkong merupakan makanan yang bergizi, juga sehat dan tentunya dapat diolah dengan banyak menu. Lalu menjadikan sidak untuk mengingatkan bahwa masyarakat gemar memakan singkong. Kemudian misi dari usaha sidak tersebut yaitu mengingatkan dan membuat singkong sebagai sesuatu yang bernilai. Lalu memberikan inovasi rasa dan olahan singkong yang berbeda pada masyarakat. Memberikan dan menjaga kualitas produk kepada konsumen, menumbuhkan minat masyarakat akan singkong. Selanjutnya, tugas saya di sini sebagai manajer yaitu mengawasi sebagian besar semua penjualan usaha serta operasi usaha. Lalu bertanggung jawab mengambil keputusan yang efektif yang menguntungkan usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani Komatu Sonia. Saya selaku Divisi Sumber Daya Manusia. Tugas saya mengatur para karyawan serta mengembangkan potensi karyawan dan usaha. Selain itu, saya juga bertugas untuk mengatur cara penilaian kinerja masing-masing divisi. Berikut adalah aspek manajemen usaha sidak. Usaha sidak memiliki direktur utama yang dipimpin oleh Tika Rahmawati. Selanjutnya, sidak mempunyai divisi sumber daya manusia yang dipimpin oleh saya sendiri, Aryani Komatu Sonia. Bagian divisi produksi dipimpin oleh Nanda Rizkia Eka Arjita. Saya memilih Nanda Rizkia Eka Arjita karena dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, dapat bekerja sama dalam tim, menguasai manajemen waktu dengan baik, serta memiliki keterampilan teknis yang diharapkan dapat merencanakan, mengatur, dan mengendalikan produksi dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa barang diproduksi secara efisien, tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai standar. Lanjut, di divisi pemasaran dipimpin oleh Sri Wahyuni Amelia. Sri Wahyuni Amelia dipilih sebagai divisi pemasaran karena dia memiliki keahlian komunikasi yang baik, kreativitasnya tinggi, mampu bernegosiasi, dan paham teknologi yang sesuai dengan tujuan pemasaran, bukan hanya sekedar berjualan produk, tapi lebih kepada pengaturan strategi. Lanjut, di divisi keuangan dipimpin oleh Azahra Rismana Putri. Azahra Rismana Putri dipilih sebagai divisi keuangan karena dia memiliki keahlian membuat laporan keuangan, sikap yang teliti, menguasai teknologi, pekerja keras, disiplin, dan fokus terhadap sesuatu yang membuat saya memutuskan Azahra untuk menduduki divisi keuangan yang memang ditunjukkan untuk orang-orang yang ahli dalam mengatur keuangan dan memiliki sifat yang disiplin. Berikut adalah struktur organisasi usaha sidak. Usaha sidak memiliki manajer operasi atau direktur utama yang dipimpin oleh Tika Rahmawati. Di sini manajer operasi berfungsi sebagai pengambil keputusan, menyusun rencana, mengatur dan mengelola jalannya perusahaan sidak. Di divisi SDM berfungsi sebagai pengatur proses perekrutan tenaga kerja, melakukan analisa kebijakan terkait tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, dan juga kesejahteraan masing-masing tenaga kerja. Pada divisi produksi, ini berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal pembelian dan persediaan produk. Pada divisi pemasaran, ini berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal penjualan dan pemasaran produk. Pada divisi keuangan,
Ini berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam hal keuangan. Selanjutnya saya akan mengevaluasi atau menilai kinerja masing-masing divisi. Yang pertama, tingkat kedisiplinan setiap divisi sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan usaha dapat disebut sudah baik dan tertib, tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Yang kedua, tingkat kemampuan divisi sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan. Pada poin ini pun setiap divisi sudah berkontribusi dengan baik dan kinerja yang cukup memuaskan dengan keahlian masing-masing. Saya harap semuanya bisa terus belajar hal-hal yang baru dan mengupgrade menjadi pribadi yang menerima perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Rismana Putri selaku Divisi Keuangan yang bertugas untuk merencanakan dan mengkoordinasi penyusunan anggaran usaha agar lebih efektif dan efisien serta memproses data dan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dibutuhkan agar lebih akurat. Berikut merupakan proyeksi keuangan SIDAK. Yang pertama terdapat investasi awal. Investasi awalnya itu berjumlah 36.000. Lalu ada biaya operasional, dalamnya ada bahan baku atau biaya variabel yang jumlahnya itu 421.000 serta biaya tetap yang jumlahnya 170.000 yang semuanya ditotalkan menjadi biaya operasional sebesar 591.000. Lalu masuk pada harga pokok penjualan yang terdapat HPP-nya itu sebesar Rp7.387 dengan harga jual profitnya itu sebesar 40%, sebesar totalnya itu Rp2.955. Harga jual yang akan ditetapkan dari HPP dan HPP yang telah dikalikan dengan profit marginnya itu sebesar 10.000 per boxnya. Lalu pendapatan SIDAK per bulannya itu ada 80 porsi dikali 10.000, jadi terdapat sebesar pendapatannya itu 800.000. Dengan keuntungan atau laba per bulannya itu Rp209.000. Lanjut ke laporan BP. BP unitnya itu terdapat 56 box dan BP rupiahnya itu sebesar Rp566.666. Maka SIDAK akan mencapai BEP unit dan rupiah pada nominal yang telah disebutkan sebelumnya. Lanjut ke penjualan selama 6 bulan terakhir. Dimulai dari Maret sampai Juli. Lanjut ke grafik penjualan produk serta terdapat juga grafik pendapatan penjualan. Selanjutnya kita masuk ke perkiraan penjualan 1-3 tahun ke depan. Di tahun pertama yaitu 2020, kita mulai dari Agustus sampai Desember. Lalu tahun kedua yaitu 2021, kita mulai dari Januari sampai Desember. Tahun ketiga yaitu tahun 2022, kita mulai dari Januari sampai Desember. Lalu ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu terdapat laba kotor yang jumlahnya sebesar 929.000 yang akan dikurangkan dengan beban yang berjumlah sebesar 170.000 yang menghasilkan laba bersihnya itu 759.000. Lalu ada laporan terakhir yaitu laporan arus kas. Arus kas bersih aktivitas operasinya itu sebesar 809.000 yang dikurangi oleh pembayaran kas dalam pembelian aset tetap yaitu 36.000. Lalu ditambah dengan arus kas
bersih dari pendanaan yaitu 100.000 yang menghasilkan arus kas bersih dan saldo kas akhir bulan Juli sebesar 873.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rizkia, selaku divisi produksi. Di sini tugas saya sebagai menentukan standar kontrol dan mengawasi proses produksi, lalu melakukan proses pemilihan dan pemesanan bahan baku. Proses pertama pembuatan sidak itu kita kupas dulu si singkongnya. Kalau udah kebuka kayak gini sampai bersih ya. Proses selanjutnya adalah mencuci singkong hingga bersih. Setelah singkongnya dicuci hingga bersih, selanjutnya adalah kita mengkukusnya selama 30 menit. Setelah singkongnya direbus selama 30 menit, kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tumbuk hingga halus. Setelah singkongnya kita sudah haluskan, kita tambahkan bahan lainnya, yaitu masukkan 5 sendok gula halus ke dalam adonan. Setelah itu, kita tambahkan margarin sebanyak 100 gram. Setelah kedua bahan tersebut kita masukkan, jangan lupa diaduk hingga rata ya. Selanjutnya kita masukkan 200 gram tepung terigu. Lalu kita masukkan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah adonan tercampur dengan rata, kita masukkan 40 gram susu kental manis. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu, kita cetak adonannya. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam minyak yang sudah panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwayuna Amelia selaku divisi bagian pemasaran. Di sini saya bertugas untuk membuat strategi market produk berupa pengenalan produk sampai melakukan pemasaran secara online maupun offline dengan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen serta mengoptimalkan potensi serta peluang usaha. Terima kasih. Nah, ini tampilan Instagram produk kami, yaitu sidakin atau bisa dibilang singkong dadak berbentuk churros. Jadi ini tuh churros yang gak cuma terbuat dari tepung, tapi itu kita juga mengolahnya dengan singkong. Jadi itu tuh kita tetap menggabungkan dua makanan tradisional dalam bentuk modern seperti itu. Dan ini tampilan feed Instagram kami. Kita di sini juga menyantumkan varian rasa, ada mayo sauce, coklat, green tea, dan taro. Dan kita juga mencantumkan price list. Untuk varian manisnya harganya 10.000 per box, dan varian gurihnya itu harganya 8.000 aja. Terus kita juga ada beberapa testimoni yang kita cantumkan di dalam Instagram. So, ini gue tadi barusan beli di IG-nya churros sidak, dan sumpah ini tuh enak banget. Nih ada coklatnya, ini churrosnya. Maaf, ini dia produk sidak buat kalian yang suka asing. Ini Seperti itu. Kalian bisa order kita via DM ataupun WhatsApp yang tertera di sini. Kita juga ready COD karena sekarang lagi pandemi kayak gini, jadi kita siap antar. Terima kasih.
uangnya pas ya. Oke. Makasih. Sama. Sidakin ya, jangan lupa. Siap. Oke, makasih. Hati-hati loh. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Iya. Coklat kan? Makasih ya. Itu jangan lupa ya, sidakin. Oke, dadah. Assalamualaikum. Yuk. Malam. Apa-apa. 3 ya, Tan ya? Iya. Green tea kan? Berapa? 30. Nih. Lalu kembali. Dulu. Ntar bensin dulu. Aduh, saya lupa pakai masker. Ini kembalinya, Mbak. Kasih ya. Oke. Jangan lupa ya. Oke, siap. Sidakin. Iya, siap. Jangan lupa, oke. Oke. Makasih ya. Ini nih, sidak churros. Enak banget dah kayaknya. Coba. Tuh, ih gila, mantep banget gak tuh. Sambal coba. Ini bukan sambal, coy. Apa tuh? Selai ini kayaknya. Selainya apa tuh? Aduh, hijau-hijau kayak apa nih? Berapa sih gini? 10.000, murah kan? Coba aku mau dong orderin nih. Oh. Coba. Telepon temen gue dulu ya. Ada rasa apa aja? Ada coklat sama ini si green tea. Mau dong coklat sama green tea-nya 2. Iya deh, gue teleponin temen gue ya. Halo. Yuni. Temen gue mau nih 2 lagi. Rasa coklat sama green tea. Gue coba ya? Iya, cobain aja. Coba. Ya, sini ya. Oke, sip. Ntar temen gue kesini lagi. Wah. Rasa sama? Gak tau gue, coba aja buka dulu. Enak kan? Enak kan? Gak mau bohong gue. Ini tadi rasa banget. Oh, tadi ya. Gue cari dulu. Coklat. Nah, ini. Kasih ya. Oke. Kasih ya. Yuk. Makasih ya. Yoi. @sidakin. Don't forget to follow me. Assalamualaikum. Salam. Wah, ini coklat nih. Nah, ini bininya nih enak nih. Ada bubuk-bubuknya. Jadi bisa di request dia ya mau. Iya. Wow. Coba nih kita cobain yang ini. Cobain. Tuh, gila meleleh banget coklatnya ya. Coklatnya lumer. Enak loh. Nggak yang pahit-pahit gitu kan coklatnya. Mantap. Jangan lupa di follow Sidak Churros. Sidak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan grafik ketertarikan konsumen terhadap varian rasa yang ada pada sidak. Pada bulan Maret, varian coklat sebanyak 12 box dan green tea 7 box, taro 7 box dan mayo kosong. Lalu di bulan April mengalami kenaikan pada coklat sebanyak 3 box meningkat menjadi 15, lalu mengalami penurunan di green tea. Varian taro tetap dan mayo mengalami kenaikan sebanyak 2 box. Lalu di bulan Mei kita terjadi penurunan produksi varian coklat sebanyak 10, green tea 3, taro 7 dan mayo kosong. Lalu di bulan Juni kami berupaya bagaimana meningkatkan produk kami. Akhirnya varian coklat meningkat menjadi 20 box, green tea yang dari bulan sebelumnya 3, lalu bulan Juni menjadi 10 box, lalu mengalami penurunan di rasa taro dan mengalami kenaikan di rasa mayo. Lalu di bulan Juli ini kami mengalami kenaikan yang lumayan banyak, bisa dikatakan, pada varian coklat sebanyak 20 box, lalu green tea 8 box, taro sebanyak 4 box, dan varian mayo sauce tetap selama 2 bulan terakhir ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan, selama penjualan 5 bulan ini, varian rasa coklat merupakan varian yang paling best seller di sidak, dan kami berhasil memikat daya beli konsumen karena setiap bulannya kami mengalami peningkatan.
bagaimanapun kita bakalan tetap berupaya biar produk kita itu sesuai dengan apa yang udah kita tujukan, seperti itu. Mungkin itu saja video yang dapat ditampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku. Sekiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua yang ingin merintis usahanya sejak dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.